warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas B yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Nana Triana, dengan NIM 20200420053. Kemudian yang kedua ada Mardatillah dengan NIM 20200420082. Yang ketiga ada Salma Kurota dengan NIM 20200420068. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang berjudul Masker Oatmeal dan Daun Mint. Baik, di sini yang pertama saya akan menyampaikan latar belakang. Nah, seiring berkembangnya zaman, perubahan gaya hidup setiap harinya itu semakin pesat dan semakin tinggi. Kesadaran setiap orang akan pentingnya merawat tubuh dan juga wajah itu semakin tinggi. Apalagi di era pandemi COVID-19 sekarang ini, banyak orang yang menghabiskan waktu hampir sebagian waktunya di rumah. Mereka mengisi waktu dengan melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan agar mereka tidak bosan. Salah satunya dengan merawat tubuh dan wajah mereka. Karena di masa pandemi ini, orang takut untuk pergi ke salon ataupun ke klinik kecantikan, maka mereka melakukan perawatan mandiri di rumah. Nah, banyak cara nih yang bisa dilakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan wajah yang cantik serta kulit yang bersih. Tidak hanya wanita, namun kini pria juga menginginkan kulit wajah serta tubuh yang bersih dan sehat di masa ini. Banyak cara yang dilakukan oleh setiap individu untuk memperoleh kepuasan tersebut, mulai dari penggunaan kosmetik kimiawi, perawatan wajah di klinik, sampai dengan melakukan operasi plastik. Nah, namun selain memerlukan biaya yang besar, tentunya perawatan dengan cara tersebut itu memiliki resiko lebih besar untuk terkena penyakit seperti kanker yang disebabkan oleh pengguna kosmetik kimiawi ataupun radiasi yang disebabkan oleh penggunaan alat kecantikan. Nah, selain itu, sekarang ini banyak beredar masker organik dengan kandungan berbahaya di dalamnya yang bisa merusak wajah. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, kami berpikir untuk membuat produk kecantikan yang alami, aman, serta tidak memberikan efek samping. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana sih potensi sumber daya dan juga peluang pasar terhadap produk ini? Yang kedua, bagaimana analisis kelayakan usaha dan juga analisis ekonomi usahanya. Yang ketiga, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan masker ini. Yang keempat, bagaimana proses produksinya. Dan kelima, bagaimana anggaran biayanya. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama, yaitu untuk mengetahui potensi dan peluang pasar produk masker ini. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui analisis kelayakan usaha dan juga analisis ekonomi usaha. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja sih alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan masker ini. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana proses produksinya. Yang kelima, untuk mengetahui gimana sih anggaran biayanya. Nah, yang berikutnya ada luaran kegiatan. Nah, luaran produk yang diharapkan ini nantinya adalah menghasilkan produk masker yang berbahan dasar oatmeal, susu bubuk, dan daun mint ini yang berfungsi untuk melembabkan wajah, meredakan iritasi, melindungi kulit dari sinar UV, mengurangi kerutan, mengangkat sel kulit mati, dan juga kandungan yang terdapat di dalam daun mint ini. Di antaranya bisa mengobati jerawat, mampu menghilangkan komedo, serta memudarkan bekas jerawat, serta sensasi dingin dan aroma mentol yang menyegarkan, memberikan efek rileks yang dihasilkan dari daun mint ini. Serta masker ini tidak memiliki efek samping yang berbahaya bagi pengguna yang dapat dipasarkan kepada konsumen serta dapat menghasilkan laba dan juga keuntungan. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat. Untuk manfaat yang pertama, menjadi lahan bisnis yang menguntungkan bagi mahasiswa untuk bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua, melembabkan wajah, meredakan iritasi, melindungi kulit dari sinar UV, mengurangi kerutan, mengangkat sel kulit mati, dan juga kandungan yang terdapat di dalam daun mint, yaitu bisa mengobati jerawat dan mampu menghilangkan komedo serta memudarkan bekas jerawat. Kemudian yang ketiga, di sini membantu mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kreativitas, serta kemandirian, sehingga siap memasuki persaingan dunia kerja. Kemudian di sini ada manfaat daun mint dan oatmeal. Untuk kandungan yang terdapat di dalam oatmeal yaitu melindungi kulit dari efek sinar UV, mengurangi kerutan, mengangkat sel kulit mati, dan merawat kulit yang sensitif. Kemudian untuk kandungan yang terdapat di dalam daun mint bisa mengobati jerawat, menghilangkan komedo, serta memudarkan bekas jerawat. Kemudian selanjutnya gambaran umum rencana usaha. Untuk produk,
Kami masker wajah bentuk bubuk dan penggunaannya aman bagi semua jenis kulit karena terbuat dari bahan alami dan tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak memberikan efek samping. Untuk promosi, kami online, pamflet, dan leaflet. Pendistribusian, mobil lingkungan, pelajar, dan orang maupun laki-laki dan perempuan. Kami juga bekerja sama antar mitra usaha. Selanjutnya, kondisi umum lingkungan. Semua orang tentunya tahu produk yang mengandung zat-zat kimia berbahaya, namun masih banyak yang menggunakannya, apalagi sekarang ini banyak masker yang ilegal dan menggunakan bahan berbahaya. Oleh karena itu, kami menciptakan produk kewirausahaan yaitu OAT Min Max yang berguna untuk melembabkan wajah, meredakan iritasi, melindungi kulit dari sinar UV, dan masih banyak lagi. Untuk konsep produk yang kami tawarkan adalah masker wajah dalam bentuk bubuk dan penggunaannya aman bagi semua jenis kulit karena terbuat dari bahan alami dan tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak memberikan efek samping. Selanjutnya, potensi sumber daya dan peluang. Untuk sumber daya manusia yang tersedia yaitu pelaku kegiatan PKM sebagai owner pelaksana, serta karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar dan mahasiswa yang berminat bekerja. Sedangkan untuk bahan baku sendiri dapat dipenuhi karena bahan yang kami pilih adalah bahan yang sederhana dan juga mudah didapatkan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama ada strike atau kekuatan. Produk kami menggunakan bahan alami yang mudah didapatkan, memiliki banyak manfaat, pelayanan cepat respon, tempat usaha yang strategis, dapat digunakan oleh berbagai kalangan, harga terjangkau namun banyak manfaat. Opportunity atau keuntungan. Masker ini memiliki sasaran konsumen yang luas mulai dari remaja sampai dengan orang tua. Anak remaja lebih suka perawatan simpel seperti membeli masker dan menggunakannya di rumah, harga pun terjangkau dan murah. Weakness atau kelemahan, saat ini sudah banyak penjual masker dengan berbagai varian bentuk dan jenisnya, sehingga pasar kami sangat ketat pesaingnya. Banyaknya jenis kulit orang yang ada menyebabkan beberapa orang memiliki kulit sensitif dan perlu hati-hati agar tidak teriritasi. Kemudian stres atau ancaman, banyak produsen yang menjual masker dengan bahan dasar sama, namun harganya lebih murah, atau masker lain yang materialnya lebih inovasi. Jika kita tidak bisa menjaga dan kurang beraktivitas dan juga berinovasi, maka kita akan kalah dan digeser posisinya oleh pesaing. Selanjutnya, dalam slide ini kami akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha. Untuk menunjang proses pemasaran, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk ini, sehingga lebih dikenal oleh masyarakat dan menjadi pilihan masyarakat. Media ini berupa pengemasan produk yang menarik, dan selain itu juga dapat dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Adalah input praproduksi yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, sebelum kita melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi. Tujuan kami melakukan survei ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar. Tahap yang kedua adalah studi kelayakan terhadap usaha yang akan kami jalankan. Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Dan yang terakhir adalah pemilihan bahan dan penyediaan tempat, serta sarana dan prasarana untuk menunjang proses produksi. Selanjutnya adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi ini berisikan laporan pada kegiatan mulai dari tahap produksi sampai tahap produksi dengan lama waktu tertentu. Tahap laporan ini kami buat dan keuntungan yang didapat sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Kami membaginya menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Pada tahap input terbagi menjadi 5, yaitu survei pasar, studi kelayakan, persiapan bahan, persiapan sumber daya manusia, dan dana. Pada tahap proses kami membaginya menjadi 4, yaitu mencampurkan bahan, tahap pengadukan, tahap penimbangan, dan yang terakhir tahap pengawasan. Untuk pada tahap output ini, Outmin Mas siap untuk dikirim ke konsumen. Selanjutnya adalah informasi biaya dan jadwal kegiatan yang telah kami rencanakan. Di sini sudah tertera ada
tabel anggaran biaya yang terdiri dari 4 akun utama, yaitu penyusunan proposal, transport dan penelitian kami ke Bandung, ATK dan penggandaan, dan yang terakhir adalah penyusunan proposal dengan total anggaran yang sudah kami rencanakan sebesar 815.000. Informasi tabel selanjutnya yang kami sediakan di sini adalah informasi tentang jadwal kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan, yang mana dimulai dari survei penelitian hingga penyusunan dan pengganaan proposal penelitian. Kami membaginya menjadi 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah survei tempat yang dilakukan pada 1 bulan pertama dan saya sebagai penanggung jawabnya. Yang kedua, penelitian yang dilakukan pada bulan kedua dengan penanggung jawab Nana Triana. Yang ketiga adalah penyusunan proposal dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan ketiga dan bulan keempat dengan Mardatila sebagai penanggung jawabnya. Dan yang terakhir adalah pengganaan proposal saya sendiri sebagai penanggung jawabnya dan dilakukan pada bulan terakhir, yaitu bulan keempat. Sekian presentasi dari penjabaran proposal bisnis yang akan kami laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.